Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak, Ibu dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama membaca buku Marhaban bil Maut pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan ke halaman 72. Di poin H, yakni musuh bebuyutan dan perangkapnya. Musuh bebuyutan dan perangkatnya. Penulis menyatakan di sini bahwasanya musuh yang berat dan berbahaya itu adalah musuh yang tidak kelihatan, yang senantiasa siap memangsa kita dari arah yang tidak kita perkirakan. Ada bekas tapi tidak terlihat wujudnya. Serangannya nyata namun sulit dideteksi arahnya. Senjata dan perangkap yang digunakan justru rata disukai manusia. Itulah syaitan, musuh semua anak Adam yang berupaya memalingkan siapapun dari jalan Allah, ya, menuju neraka. Waliyadzubillah. Dan yang ingin dititik beratkan oleh penulis di sini adalah agar setiap kita mengetahui siapa musuh kita yang sebenarnya. Terkadang kita cenderung menjadikan musuh adalah orang-orang yang sosok yang tidak dilayak dijadikan musuh. Ya, ketahuilah bahwasanya musuh kita yang sebenar, yang sejatinya adalah syaitan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 6. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Yani Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin mengabarkan syaitan itu bukan teman kalian, ya, bukan partisipan kalian, akan tetapi dia adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia di oposisi musuh. Jangan justru dijadikan dijadikan teman. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan akan senantiasa mengajak golongannya, mengajak follower dan pengikutnya menuju untuk menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala, waliyadzubillah. Dan musuh yang berat itu, teman-teman, kata para ulama, adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan, maka ini adalah musuh yang masih bisa diperkirakan. Akan tetapi yang berat itu adalah musuh yang tidak terlihat. Iya, siapa itu? Itulah syaitan. Maka penulis di sini menukilkan ayat di surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sungguh syaitan itu dan pengikut-pengikutnya senantiasa melihat bisa melihat kalian dan suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini adalah musuh yang berat. Kalau kita ingat di masa COVID-19 dahulu muncul, maka orang-orang pada ketakutan. Kenapa demikian, teman-teman? Karena musuhnya pengaruhnya nampak kelihatan, akan tetapi fisik virusnya tidak tampak. Maka banyak orang pada ketakutan. Disebabkan apa? Tidak terlihat. Nah, syaitan, teman-teman, jauh lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Kenapa? Karena kalau virus hanya merusak manusia, ya, dari sisi fisik, adapun syaitan merusak kedua-duanya, fisik dan agama, merusak dunia dan akhirat manusia. Inilah pengaruh syaitan. Nah, di sini, teman-teman, penulis menyebutkan di sini, di sini penulis menyebutkan ada beberapa tahapan iblis, ya, di dalam menyesatkan manusia. Jadi mereka iblis memiliki tips atau tahapan di dalam menyesatkan manusia. Pertama, tahapan yang paling utama sekali atau tahapan yang paling dijadikan prioritas dalam menyesatkan anak Adam adalah diajak manusia menuju jurang kekafiran, jurang kesyirikan dan berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah goal terbesar iblis, untuk menjadikan manusia, menjerumuskan manusia kepada kepada tahapan yang pertama ini, yakni bagaimana semua manusia bisa menjadi terjatuh kepada lumpur,
jurang kekafiran. Ini gol terbesar iblis, ya. Yang dimaksud kekufuran teman-teman, ya, yang dimaksudkan kekufuran adalah yakni kekufuran yang menyembah, menjadikan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agama-agama selain Islam, ya, secara khusus agama-agama budaya, orang-orang Hindu, ya, orang Buddha dan yang semisal dengan mereka, mereka justru menjadikan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah proyek terbesar iblis. Dan kita bisa lihat teman-teman, berapa banyak orang-orang yang mengambil penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka bisa kita perkirakan, ya, kalau umpama di dunia ini sekarang jumlah kaum muslimin adalah sekitar 2 miliar orang, ya, adapun sisanya adalah orang-orang kafir, sekitar 4 atau 5 miliar manusia di muka bumi. Hari ini itu adalah orang-orang yang kafir, dalam artian mereka menyembah dengan beragam Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa perkirakan betapa berhasilnya proyek daripada iblis laknatullah, ya. Iblis laknatullah. Taib. Kemudian proyek yang kedua teman-teman, yang menjadi tahapan iblis dalam menyesatkan manusia adalah diajak manusia ketika mereka tidak mampu menyesatkan manusia dalam jurang kesyirikan atau kekufuran, maka mereka akan berupaya menggoda manusia dari sisi mengamalkan ajaran-ajaran yang baru di dalam urusan agama Allah. Ya, mengajarkan atau mengamalkan ajaran-ajaran yang baru dalam urusan agama Allah, atau yang dikenal dalam istilah syariat dengan istilah al-bidah, yakni perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan, diamalkan dan tidak pernah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Dan kita tahu nas dalam syariat agama kita sangatlah banyak menjelaskan tentang bagaimana buruknya perbuatan daripada bid'ah. Ya, di antaranya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Berkata Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang ma'ruf rahimahullah, beliau pernah mengatakan tentang memberikan komentar tentang hadis yang mulia ini. Beliau berkata, fiha tasrihu bi raddi kullil muhdatsati sawa'un ahdatsaha al-fa'il aw subiqa bi ihdathiha. Dalam hadis ini, kata Imam An-Nawawi, terdapat bantahan bagi segala bentuk perkara bid'ah. Perkara-perkara bid'ah dalam urusan agama. Sama saja apakah yang mengada-ngadakan itu adalah pelakunya sendiri, artinya dia yang memproduk peramalan ini, belum ada yang memilih sebelumnya, atau telah ada pendahulunya. Ya, walaupun baik dia sebagai orang yang berkreasi dalam urusan agama, ataupun dia hanya sebagai pengikut, dia hanya sebagai pelanjut estafet daripada ajaran-ajaran yang pernah ada sebelumnya. Intinya dua-duanya teman-teman, ini adalah perkara yang besar dalam urusan agama setelah perbuatan kekufuran dan kesyirikan, yakni hendaklah seseorang hati-hati dalam perkara bid'ah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, sebagaimana perkataan ini sangat bagus, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Imam Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab beliau Dhammu Al-Kalam, jilid 5 halaman 121. Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Sesungguhnya bid'ah sangat lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa teman-teman? Li'annal maksiyata yutabu minha. Karena maksiat itu dia akan mudah untuk bertaubat. Ada peluang dia untuk bertaubat. Wal bid'atu la yutabu anha atau la yutabu minha. Adapun pelaku bid'ah atau perbuatan bid'ah di mana pelakunya sulit untuk bertaubat. Kenapa demikian teman-teman? Karena pelaku bid'ah rata-rata mereka sedang mengamalkan kebenaran. Mereka sedang meyakini bahwasanya mereka di pihak atau jalur kebenaran. Adakah pelaku bid'ah? Tidak.
Orang yang kalau ada minum alkohol atau waliyadzubillah melakukan perbuatan korupsi atau berbuat zina waliyadzubillah, maka mereka tahu di saat itu mereka sedang berbuat salah. Oleh karena mereka tidak lakukan terang-terangan. Beda dengan para pelaku bid'ah. Mereka justru melakukan kebid'ahan mereka, bahkan dipertontonkan, direkam, kemudian ditontonkan, diajak manusia kepadanya. Iya. Nah, kalau kita sempat memberikan kritik kepada mereka secara ilmiah, maka mereka akan berbalik menyerang kita dengan tidak ilmiah, tapi dengan tuduhan yang membabi buta. Ada yang mengatakan kita adalah orang yang al-wahsyiyah, ada yang mengatakan kita adalah wahabiyah dan semisalnya. Ini adalah bentuk cara mereka di dalam mengcover atau menjaga dalam pelestarian amalan bid'ah yang mereka lakukan. Baik. Oleh karena teman-teman, masalah bid'ah adalah perkara yang berat dalam urusan agama. Kenapa? Karena urusan agama adalah urusan wilayah syariat, di mana yang berhak menentukan syariat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga teman-teman, saya ingin menjelaskan di sini tentang ada beberapa kekeliruan sebagian kawan-kawan kita, saudara kita kaum muslimin tentang makna bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah itu mereka salah paham, ya, gagal di dalam memahami makna bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, artinya apa? Dimasukkan secara umum. Apa saja yang baru maka bid'ah, yang tidak pernah ada di zaman Nabi bid'ah. Ini pemahaman yang salah teman-teman. Yang dikatakan bid'ah adalah sesuai dengan definisi syariat, yakni yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Apa itu bid'ah? Siapa saja yang melakukan suatu amalan, ya. Artinya apa? Ini poin pertama, amalan itu baru, berarti belum pernah ada di zaman Nabi. Kemudian yang kedua, laisa alaihi amruna, tidak ada tuntutan dari sisi kami, ya. Kemudian fi amrina, dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Jadi kalau dilihat dari hadis, Nabi SAW memberikan kriteria tentang bid'ah. Satu apa? Satu, perkara itu baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga apa? Yang ketiga, laisa alaihi amruna, tidak ada petunjuk dari kami. Ya. Jadi tiga ini adalah kriteria bid'ah. Adapun masalah dunia, teman-teman, ini tidak pernah kita diberikan kebebasan oleh syariat. Silakan Anda berinovasi dalam urusan dunia selama tidak melanggar syariat. Tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat. Ya, oleh karenanya masalah dunia kita luas. Nabi SAW pernah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu daripada saya. Karena Nabi SAW tidak diutus untuk mengatur secara eksplisit tentang urusan dunia, tapi Nabi SAW diutus dalam urusan apa? Urusan syariat. Syariat yang mengontrol aturan dunia. Adapun poin-poinnya Anda silakan berinovasi. Oleh karena teman-teman, tidak benar pernyataan bahwasanya orang-orang yang memberikan celotehan sedikit-sedikit bid'ah, kalau begitu banyak yang dibid'ahkan dalam hidup ini. Apa itu? Mikrofon termasuk bid'ah. Ini sekarang kita belajar nih, pakai laptop, ya, pakai wifi, pakai internet. Ini kan tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu bid'ah dong. Maka kita katakan tidak demikian. Karena ini urusan apa? Urusan alat, ya, urusan dunia. Hal yang kita pakai ini teman-teman hanyalah media. Dia bukan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena contoh, kalau saya beri contoh yang ringan seperti mikrofon. Mikrofon apakah bid'ah? Tidak. Dia adalah alat. Bagaimana cara mengukurnya Ustaz? Cara mengukurnya adalah apabila suatu ibadah bisa berjalan tanpa sesuatu yang baru itu, maka sesuatu yang baru itu bukan bid'ah. Ini kaidah. Contohnya apa, Pak? Contohnya haji. Ibadah haji, ya, sudah dilakukan di masa Nabi SAW, ya, bahkan masa-masa sebelumnya sampai hari ini. Nah, ibadah haji, bisakah ibadah itu dilakukan tanpa menggunakan pesawat? Bisa. Artinya apa? Orang-orang yang tidak harus pakai pesawat, seperti orang yang mukim di daerah haram, maka mereka tidak butuh pesawat. Ibadah haji bisa dilakukan tanpa pesawat. Maknanya adalah pesawat bukan perkara daripada ibadah, tetapi adalah wasilah. Dia adalah wasilah. Demikian juga masalah mikrofon. Ini kan banyak orang keliru. Ya, apakah mikrofon bid'ah? Tidak, teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah alat. Artinya orang masih bisa melakukan ibadah azan, ibadah salat tanpa menggunakan mikrofon. Maknanya adalah mikrofon bukanlah bagian daripada ibadah, tetapi dia adalah untuk wasilah.
untuk memudahkan menyampaikan suara, ya, agar lebih sempurna. Demikian seterusnya. Oleh karenanya tidak boleh kita salah di dalam memahami definisi bid'ah, dan tidak boleh pula kita menjadikan kalimat ini sebagai olok-olok. Kalau orang sudah berbicara bid'ah, maka seakan-akan dia adalah di oposisi musuh. Tidak, teman-teman. Melainkan ini adalah pembahasan syariat. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika iblis tidak berhasil menggoda manusia dari sisi bid'ah, maka mereka akan melanjutkan langkah yang ketiga. Apa itu? Diajak untuk melakukan dosa-dosa besar. Ini kalau Quran al-kabair. Apa itu dosa besar, teman-teman? Dosa besar adalah dosa-dosa yang secara umum ditetapkan oleh syariat, ada punishment-nya, ada ukubah atau akibatnya disebutkan oleh syariat. Seperti apa? Seperti umpama orang-orang melakukan perbuatan liwat, ya, LGBT, itu kan perbuatan dosa besar. Kemudian juga perbuatan zina, di mana hukumannya dijelaskan oleh syariat, ya. Kemudian para peminum khamar, para pejudi, orang-orang yang candu pada judi, narkoba, mentato, ya, menyambung rambut dan semisalnya, ini adalah bagian daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Nas syariat menjelaskan bahayanya serta hukumannya. Maka rata-rata ini disebut dengan dosa al-kabair. Nah, kita lihat saja teman-teman dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang jatuh kepada jurang dosa besar. Sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mudah-mudahan Allah lindungi saya dan kita semua daripada perbuatan dosa besar. Dalil yang menunjukkan hal ini, teman-teman, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 118 dan 119. Allah berfirman, "Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa." Syaitan berkata, saya benar-benar ya Allah akan mengambil dari hamba-hambamu bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Apa itu? Wala udillannahum. Aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Lam di sini, teman-teman, lam taukid. Ini menunjukkan keseriusan pernyataan daripada syaitan atau iblis. Dia mengatakan, aku benar-benar akan menyesatkan manusia itu. Wala umanniyannahum, dan aku akan jadikan mereka para pemimpi, para pemilik angan-angan kosong. Kemudian wala amurannahum falaybattikunna adhanal an'am. Aku akan benar-benar perintahkan merayu anak Adam itu agar mereka memotong telinga-telinga daripada binatang ternak. Dan ini pernah terjadi di masa orang-orang Quraisy dahulu. Mereka melakukan ibadah ajaran-ajaran yang aneh. Binatang ternak dipotong telinganya sebagai apa? Sebagai bentuk wujud daripada hal yang diadakan dalam urusan agama. Umpama dipotong unta telinganya, kemudian dia mengatakan, oh, unta ini tidak boleh dimakan, tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja, tidak boleh disentuh dan segala macam. Padahal binatang ternak adalah halal. Ya, ini adalah hal yang mengada-ngada dalam urusan agama. Kemudian wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan benar-benar mengajak manusia, merayu anak Adam agar mereka merubah ciptaan Allah, ya, lalu mereka benar-benar merubahnya. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Disebutkan di dalam, ya, penulis mengatakan di sini, di antara bentuk merubah ciptaan Allah yang ditawarkan syaitan adalah dengan pencacahan, penggambaran kulit tubuh atau bertato. Ini banyak manusia, ya, padahal fisik kita sudah diciptakan elok oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang indah, kulit yang bagus, ya, rupawan. Tapi justru manusia tidak merasa cukup dengannya. Malahan ditambah dengan ukiran-ukiran yang aneh. Dibikinlah gambar kobra, gambar ular, gambar singa, gambar macam-macam di tubuhnya, diberi namanya. Padahal dia sudah diberi nama oleh orang tuanya, tapi masih diberi nama Alex. Iya, diberi nama di tangan. Ini adalah perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. Dan banyak manusia, betapa banyak, teman-teman, yang korban yang sudah berjatuhan. Antum, Bapak Ibu bisa lihat kalau kita pergi ke pasar, bahkan di Qatar ini juga masih bisa kita temukan. Pergi kita ke pasar, banyak orang-orang non-Islam, bahkan bisa jadi orang-orang yang masih berKTP Islam, mereka mencacah diri, bertato, laki-lakinya beranting dan segala macamnya. Ini adalah bentuk korban nyata daripada tipu daya syaitan. Memasang anting bagi lelaki, ya, memakai gelang bagi para lelaki, atau aksesoris perempuan bagi para rojal, para lelaki, ya. Ini adalah bentuk daripada hiasan syaitan. Hal ini juga ditopang oleh hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud
radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah pernah bersabda, la'anallahu al-wasilah wal mausulah. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Ini perhatikan bagi ibu-ibu, para hadirat yang hadir di kelas ini, dan siapapun yang sempat mendengarkan nasihat yang mulia ini, bahwasanya Nabi SAW telah melaknat para wanita yang tugasnya yang profesinya menyambung rambut. Dan ini mungkin barangkali ibu-ibu lebih faham daripada kami bagaimana teknis menyambung rambut. Ada wanita yang rambutnya pendek disambung dengan rambut yang palsu sehingga kelihatan lebih panjang. Ini dilarang dalam syariat kita. Iya, orang yang profesinya bekerja ini dan orang yang meminta disambung rambutnya mungkin karena untuk berhias, karena untuk urusan pernikahan dan segala macam, ini dilarang dalam syariat kita. Baik, kemudian yang kedua, wal washimati wal mustawshimat, dan orang-orang yang meminta ditato, yang orang-orang yang membuat tato, artinya berprofesinya membuat tato, dan yang minta ditato. Dua-duanya ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau laknat Rasulullah, berarti juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wan namisati wal mutanammisat, dan orang-orang yang ingin menghilangkan bulu di wajah dan yang minta dihilangkan bulu wajahnya. Ya, dan ini teman-teman juga termasuk dosa besar, yakni orang-orang yang ingin sibuk dengan urusan rambut wajah. Dalam artian kalau bagi ibu-ibu, perhatikan ini ibu-ibu yang hadir, para ummahat yang kami muliakan karena Allah, perhatikan bahwasanya di antara kebiasaan para ummahat yang termasuk dalam hadis ini adalah mencukur alis mencukur alis mata. Mencukur alis mata. Ini termasuk dosa besar, kabair. Bagaimana syaitan begitu dahsyat di dalam menggoda anak Adam. Para wanita pun paling menjadi sasaran yang paling empuk bagi iblis. Coba perhatikan di luar sana. Betapa banyak para ummahat yang sibuk dengan menata alis, mencukur, bahkan dicukur habis alis itu. Setelah dicukur kemudian dikasih karena spidol atau semisalnya. Ini adalah bentuk maksiat yang besar. Dan mereka merasa bangga dengan itu. Bukankah penciptaan Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, berupa alis mata? Apakah alis mata itu dia seperti semut beriring, atau seperti serangga berjalan, atau lebih tebal daripada itu? Ini urusan Allah SWT. Kewajiban kita teman-teman, para ummahat, para ibunda, dan adik-adik teman-teman yang kami muliakan, kewajiban kita bersyukur. Jangan justru gatal tangan atau latah kita untuk sibuk menata alis, sehingga jadinya menjadi tidak karuan. Justru setelahnya menjadi tidak karuan. Perhatikan di sini Nabi SAW menyebutkan dalam deretan dosa besar, ya, dalam deretan dosa besar. Kemudian orang-orang termasuk para lelaki juga, orang-orang yang sibuk mencukur, mencukur jenggot kalau dia punya, termasuk dalam hal ini. Kenapa? Karena jenggot bagian daripada rambut wajah. Dan Nabi SAW telah sabit bahwasanya beliau menjaga jenggot beliau, bahkan beliau memerintahkan kepada umat beliau, terkhusus para sahabat dan siapapun yang mengikuti mereka dengan benar, agar hendaklah menjaga jenggot, dan termasuk juga rambut dari sisi ini termasuk daripada jenggot, dari tempat tumbuhnya jambang kalau bahasa orang kita, ini termasuk daripada rambut wajah, tidak boleh kita cukur, ya, tidak boleh kita cukur, apalagi dikelimiskan. Ya, ini adalah perbuatan dosa besar. Kemudian dosa besar yang keempat dalam hadis ini adalah wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah, dan dan Allah melaknat, atau Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik, supaya lebih terlihat menawan, dan perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Merenggangkan gigi yang dimaksud teman-teman adalah untuk kehiasan, untuk keindahan, untuk sebagai gaya-gayaan, ini dilarang. Adapun kalau umpama meratakan prakteknya yang saya maksud adalah di sini sebagian para ulama menjelaskan, yaitu orang-orang yang sempat memotong gigi, dipotong giginya mungkin karena kelebihan atau dipotong sehingga untuk lebih menyetarakan, lebih anggun, bahkan dikikis gigi itu. Waliyadzubillah, ini adalah perbuatan yang tidak bermanfaat, justru merusak, dan dia telah jatuh kepada al-kabair. Ya, adapun orang-orang yang merapatkan gigi dalam arti mungkin giginya memang tidak beraturan atau bisa menimbulkan penyakit, maka sebagian para ulama membolehkan hal ini. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini langkah ketiga. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keempat. Ketika manusia tidak ada orang-orang yang tidak mampu digoda oleh iblis, ya,
figur-figur tertentu yang tidak mampu digoda oleh iblis dari sisi dosa-dosa besar, dan ini banyak, alhamdulillah banyak dalam hal ini manusia-manusia yang mereka sangat menjaga diri daripada perbuatan al-kabair. Nah, maka iblis akan berupaya menggoda manusia dari sisi yang keempat. Apa itu? Diajak melakukan dosa-dosa kecil. Diajak melakukan dosa-dosa kecil. Dan ini rata-rata manusia bisa terjatuh kepadanya. Hatta orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya, hatta orang-orang yang saleh. Baik. Dalam masalah dosa teman-teman, dosa kecil, ini juga termasuk hal yang diperhitungkan dalam agama kita. Hendaklah seorang muslim berupaya, saya dan kita semua berupaya untuk menjauhinya. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil itu kalau ditumpuk justru bisa menjadi dosa besar. Iya. Sebagaimana jumlah uang kartal atau uang besar itu hanya adalah karena sebab kumpulan daripada uang-uang koin. Iya. Gunung yang besar itu adalah kumpulan daripada batu-batu kecil, pasir-pasir yang kecil. Artinya apa? Dosa-dosa kecil teman-teman, kalau dibiasakan lama-lama numpuk, maka dia menjadi apa? Menjadi sosok dosa yang besar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, innal mu'mina. Perhatikan bagaimana sifat seorang mukmin dengan orang-orang yang pelaku pecandu maksiat. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alaih. Orang mukmin itu ketika dia memandang dosa, dia melihat seakan-akan dia sedang duduk di tepi atau di bawah sebuah bukit yang tinggi dan besar. Maka dia melihat bukit ini, khawatir kalau tiba-tiba bukit itu runtuh dan menimpanya. Demikianlah seorang mukmin memandang dosa. Dia tidak bermudah-mudahan dengan dosa dan maksiat, walaupun itu kecil. Adapun orang yang kedua, wa innal fajira yara dhunubahu kadubabin marra ala anfi. Adapun orang yang candu maksiat, orang yang biasa meremehkan dosa-dosa kepada Allah SWT, mereka memandang kalau melakukan maksiat mereka seakan-akan seperti seekor lalat yang hinggap di mana? Di hidungnya. Ya, ketika lalat hinggap di hidung, maka dia dengan mudah menepis dengan tangannya. Seakan-akan kinayah atau analogi dari sesuatu yang tidak dihiraukan. Ini biasa sudah seekor lalat. Demikian juga sebagian orang, ini kan dosa kecil. Ya, ini dosa kecil. Ini kan masih khilaf. Bahkan hal-hal yang kecil dipandang di hari ini dosa kecil menurut kita, tapi dipandang di masa para sahabat termasuk dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana perkataan riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanatin amsal jibal. Ya, amsal jibali tihamah baydan. Nabi SAW pernah mengatakan, sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari umatku datang pada hari kiamat dengan banyak kebaikan semisal gunung At-Tihamah yang putih. Namun kata Nabi, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Tapi Allah justru menjadikan amal kebaikan yang sebesar gunung tadi bagaikan debu yang berterbangan. Apa sebabnya teman-teman? Qala Ats-Tsauban, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, apa sebabnya? Tolong berikan ciri komunitas orang-orang yang seperti itu. Dia banyak melakukan kebaikan di muka bumi, melakukan ketaatan demi ketaatan, sehingga pahalanya besar seperti gunung Tihamah. Tapi kok di akhirat Allah balas mereka dengan apa? Dengan amal ibadahnya justru menjadi haba'an mansura, yakni menjadi debu yang berterbangan, tidak sesuatu yang tidak bernilai. Maka Nabi SAW mengatakan, perhatikan teman-teman, ya, kata Nabi SAW, ama innahum ikhwanukum. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah bagian daripada kalian. Wa min jildikum atau wa min jildatikum, kulitnya sama dengan kulit kalian. Ya, artinya apa? Sama, mereka melakukan ibadah dan ketaatan. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga melakukan salat malam sebagaimana kalian melakukan salat malam, melakukan ibadah salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi sayangnya mereka kalau sudah sempat mereka berkhalwat itu artinya bersembunyi, tidak dilihat orang lain, maka mereka dengan mudah melakukan dosa-dosa dan maksiat yang mungkin bagi mereka remehkan. Dan ini teman-teman, nasihat untuk saya dan kita semua, siapapun yang mendengarkan suara ini nasihat yang agung. Artinya apa? Jangan sampai
amal ibadah yang sudah kita bangun bertahun-tahun, tetapi justru akan menjadi luntur, menjadi hancur karena meremehkan dosa yang kita pandang dosa kecil. Ya, mungkin dengan melihat apa namanya, naudzubillah, melihat daripada film-film yang tidak dibenarkan oleh syariat, film-film yang berbau maksiat. Justru ketika, apalagi di zaman kita sekarang adalah zaman media, semua kita memiliki peluang dan potensi untuk menujunya. Namun yang bermain di sini adalah setelah taufik daripada Allah SWT adalah ketakwaan masing-masing kita. Baik. Ya, namun itulah teman-teman, hari ini dewasa ini banyak orang menganggap perkara dosa-dosa yang menghancurkan, dosa-dosa yang membinasakan, tapi dianggap sebagai dosa kecil. Dianggap sebagai apa? Dosa kecil. Dia meremehkan dosa. Padahal di masa pendahulu kita itu dosa masuk dosa besar. Diriwayatkan dari Ghailan rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, perhatikan di sini halaman 82 bagi yang punya buku, innakum la ta'lamuna a'malan. Ya. La ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan dosa, ya. Ya, hiya adaqu fi a'yunikum minasya'r, yang dimana kalian menganggap dosa itu dia lebih tipis atau lebih apa? Lebih tipis daripada rambut, lebih ringan daripada rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dosa yang kalian anggap remeh tadi, dosa yang kalian anggap kecil tadi, dahulu kami di masa Nabi SAW menganggap dosa itu adalah bagian apa? Dosa besar, dosa yang membinasakan. Dan ini banyak, teman-teman. Cobalah lihat hari ini, kawan-kawan, betapa banyak orang untuk membela maksiat, kebiasaan dosa, kebiasaan maksiatnya dengan dalih apa? Ini kan masih dosa kecil, Pak. Masih dosa yang bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Contoh seperti kebiasaan apa? Apa namanya? Merokok. Merokok ini, teman-teman, kalau andaikanlah dilihatkan di masa kan Nabi SAW bersama tidak merokok, tidak ada rokok di masa itu. Andaikanlah dibangkitkan mereka, kemudian disodorkan mereka, diberikan kepada mereka, minta pandangan mereka, apa pendapat kalian tentang rokok? Pasti mereka semua akan sepakat, hadhihi minal mubiqat. Ini dosa besar, dosa yang menghancurkan. Tapi hari ini banyak kawan-kawan kita, kaum muslimin secara khusus yang kita maksud adalah mereka terjerembab dengan melariskan dagangan atau melariskan perbuatan maksiat ini dengan dalih ini kan masih dosa kecil, Pak. Ini kan mubah. Ini kan masih khilaf para ulama. Subhanallah. Padahal menghancurkan. Padahal menghancurkan. Sebenarnya suatu kali, teman-teman, ini tidak ada di buku ya, tapi pengalaman. Sebenarnya suatu kali bertemu dengan salah seorang pegawai bank, ya, pegawai apa namanya di Al-Qur ini, tidak jauh di Al-Qur. Jadi ketika itu, ya, karena saya tahu dia adalah muslim, merokok di tepi jalan karena keluar dari tempat kerjanya, saya nasihati, akhi, utruk halillah lakal jannah. Wahai saudaraku, tinggalkanlah rokok itu, maka insya Allah Allah beri Anda balasan surga. Tinggalkan karena Allah, jangan tinggalkan karena saya. Apa katanya? Hadza la syai'un bi imani. Nah, itu jawabannya, Pak. Ini rokok yang saya hisap ini tidak ada bandingan, tidak secuil bandingannya dengan keimanan itu. Itu jawabannya. Ya, saya tidak sebutkan jinsiahnya, tapi saya tuh dia orang muslim. Orang muslim. Oke, bahasa Arab. Maka saya ada sampaikan kepadanya, wahai akhi, saudaraku, ya ingkun ingkana atau ingkun tasadiqan, ya la ata'ta. Andaikan engkau imanmu benar kepada Allah SWT, benar imanmu memang besar seperti itu, maka pasti engkau menaatinya. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah, tinggalkan segala sesuatu yang memunculkan subuh. Kan Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, ya, kata Allah SWT, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan, jangan kalian lakukan sesuatu yang bisa merusak tubuh kalian. Karena tubuh kita ini, Pak, organ tubuh, fisik kita, bahkan harta kita, ini amanah. Bukan semena-mena sesuai kita aja diberi kita kan sesuai keinginan kita. Ini kan saya yang peroleh dan sesuai kehendak saya untuk mau saya bayarkan kemana, mau saya belanjakan ke apa, terserah saya. Gak bisa seperti itu. Ini amanah daripada Allah SWT. Coba teman-teman, bagaimana dosa kecil yang mereka pandang di mata mereka, tapi justru di sisi agama itu membinasakan. Demikian juga tren anak-anak muda kita hari ini, muda-mudi kita, mereka biasa berkhulwat dengan para lelaki, berpacaran, ya, berjabatan tangan, bergandengan tangan, laki-laki perempuan. Coba kalau kita tegur, Pak, ini Ustaz, ini kan masih ya, Pak, kita kan teman biasa, TTN, teman tapi mesra. Mereka menganggap dosa-dosa perkara hal-hal yang mereka anggap itu keliru, tetapi masih dosa kecil. Padahal kalau dilihat dari sisi syariat, dosa besar.
Iya, oleh karenanya Anas bin Malik mengatakan, kalian hari ini menganggap dosa seperti seringan rambut, sehalus rambut, setipis rambut. Kalau dibalikkan di masa Nabi, kami dahulu di masa Nabi masih hidup, ini termasuk dosa yang membinasakan, dosa besar. Waliyadzubillah. Oleh karena teman-teman, tidak ada namanya yang dosa itu diremehkan, tidak ada. Semua dosa itu berpengaruh dalam kehidupan. Alangkah indahnya perkataan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Al-Anbari rahimahullah, sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Beliau pernah mengatakan begini, "Khalli dhunuba haqiraha wa kathiraha fahuwa at-tuqa." Tinggalkanlah dosa yang kecil dan dosa yang besar. Itulah bukti daripada ketakwaan. Kun mithla mashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yura. Hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini seperti orang yang berjalan di atas jalan yang ditebarkan duri, yang berduri. Apa yang mereka lakukan? Maka dia akan memiliki sifat waspada dan hati-hati. La tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kalian meremehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang besar itu merupakan tumpukan daripada pasir. Subhanallah. Ini nasihat yang sangat agung. Semoga Allah beri taufik kepada saya yang berbicara dan kepada Bapak Ibu saudara kaum muslimin, terkhusus para anak-anak muda-mudi kita untuk menjauhi dosa dan maksiat serta menyibukkan waktu-waktu mereka dengan ketaatan dan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke tahapan yang kelima. Apabila setelah syaitan atau iblis mampu menggoda atau tidak mampu menggoda anak Adam dari sisi melakukan dosa-dosa kecil, maka mereka akan melangsungkan tahapan berikutnya, yaitu disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah. Teman-teman, ketahuilah bahwasanya dalam syariat kita ada perkara yang diharamkan, ada perkara yang dihalalkan, dan ada perkara yang pertengahan. Apa itu? Perkara yang sifatnya mubah. Mubah itu tidak ada hukum syariat di sana. Artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan pun tidak mengapa. Taib. Kita sebagai muslim dibolehkan melakukan hal yang mubah, tetapi ada takaran. Takarannya apa, Pak? Takarannya adalah selama tidak melalaikan kita dari ketaatan, apalagi menyeret kita kepada perbuatan maksiat. Itu takarannya. Tapi kalau justru kita sudah lalai, walaupun ini mubah, maka ini dilarang dalam agama kita. Dilarang dalam apa? Dalam agama kita. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti umpama ada orang yang hobi olahraga. Olahraga apa hukumnya? Mubah hukum asalnya. Tidak masalah. Iya, selama tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat, maka hukum asal olahraga boleh. Tapi kalau berlebihan dalam hal ini, Pak, sampai kita lalai daripada sholat, orang sudah mau azan, kita masih main sepak bola, ini tidak boleh. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang saya muliakan, ini sampaikan pada anak-anak kita. Saya masih sering melihat anak-anak kita, ya, terkhusus di komunitas kita. Kalau sudah mau azan itu mereka masih main, masih teriak-teriak di lapangan futsal, lapangan football, ya, bola. Padahal udah mau azan nih. Bahkan sudah azan masih main juga. Ya, saya sering kalau saya masih main bola, saya tarik kalau ke dalam. Ayo adik-adik, persiapan diri Anda untuk melakukan salat. Dan ini perkara yang mubah. Akan tetapi berlebihan ini termasuk daripada tipu daya syaitan. Tidak boleh. Atau seperti umpama jalan-jalan ke luar negeri. Pergi jalan-jalan ke luar negeri, apa hukumnya, Pak? Boleh, tidak masalah. Ke luar negeri asalkan tidak tidak ke negeri-negeri kafir, apalagi melakukan perbuatan maksiat. Jalan-jalan boleh. Tetapi kalau berlebihan dalam hal ini, Pak, juga dilarang sekalian. Sampai kita menghabiskan harta yang banyak, kemudian bangga dengan pencapaian kita telah sampai ke negara ini dan berkunjung ke negeri itu, ya. Sampai-sampai kita merendahkan orang lain yang belum sempat mencapai prestasi yang kita lakukan. Ya, ini adalah bentuk hal yang berlebihan, tidak boleh. Maka lakukanlah segala sesuatu yang mubah dengan dengan secukupnya. Mubah dengan secukupnya. Jangan sampai kita, teman-teman, menghamburkan harta, menyia-nyiakan umur dan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada sisi manfaatnya. Dan ini bukanlah akhlak para ulama dulu, bukanlah akhlak para as-salafuna as-salih. Karena waktu, teman-teman, adalah waktu sangat berharga. Qimah manusia, nilai manusia ada pada waktunya. Bagaimana cara memanajemen waktu? Maka di sana adalah nilai manusia. Kita memiliki waktu yang sama. Tidak ada manusia pun di planet bumi ini kecuali kita memiliki jatah waktu yang sama, Pak. Saya, Bapak, Ibu, teman-teman yang mendengarkan kajian ini, sama semua kita. Bahkan orang-orang hebat, orang-orang pecundang, orang yang berhasil, orang yang sukses, yang top chair, dengan orang yang the loser,
the loser, orang-orang yang gagal, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang ahli maksiat, semua mereka memiliki waktu yang sama. Tetapi apa yang membedakan teman-teman? Yang membedakan adalah cara mengolah waktu. Cara mengolah waktu. Oleh karenanya masalah waktu ini perkara yang hebat, perkara yang besar. Orang-orang sukses rata-rata dilihat daripada bagaimana dia mengelola umur dan waktunya. Oleh karenanya kita tidak tidak berlebihan dalam menggunakan waktu di dalam perkara yang mubah, karena waktu akan dipertanggungjawabkan. Hasan Al-Basri pernah mengatakan rahimahullah, Ibnu Adam, innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila setelah berlalu satu hari dari usiamu, berarti telah berlalu, telah hilang jatah sebagian daripada kehidupanmu. Wa idza dhahaba ba'duk khasyata an yadhhaba kulluk. Apabila telah habis sebagian besar, engkau berfoya-foya dengan waktumu, bersenda gurau, ketawa cengengesan, tidak ada, pergi hura-hura dengan hal yang tidak bermanfaat, sebagian besar usiamu telah kau habiskan untuk ini, maka khawatir kematian akan segera menghadapimu, segera menghadangmu. Baik, ini poin yang kelima. Kemudian yang terakhir teman-teman, ketika iblis tidak telah melakukan poin yang kelima, maka mereka akan berupaya juga melakukan menggoda manusia dari sisi yang keenam. Apa itu? Disibukkan dengan amalan-amalan yang kurang utama dan melalaikan amalan yang utama. Dan ini banyak contohnya. Amalan teman-teman di dalam Islam, amal ibadah sangat banyak. Maka yang menjadi di antara prinsip orang-orang yang saleh, prinsip orang-orang yang hebat atau khusus para ulama, mereka biasa memprioritaskan kualitas amal daripada kuantitas. Kualitas amal daripada kuantitas. Jadi mereka mencari mana amalan ini yang paling utama, yang paling besar manfaatnya, sehingga dia fokus kepada di sana, dan bisa jadi dia akan meninggalkan amalan yang kurang utama. Ya, amalan yang kurang utama. Apa contohnya teman-teman? Contohnya ketika kita dihadapkan kepada suatu ibadah, yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya adalah sifatnya sunnah saja, sesuatu yang dianjurkan. Maka mana yang dahulu kita fokuskan? Yang wajib. Jangan sampai kita fokus di yang sunnah, tapi yang wajib kita lalaikan. Contohnya apa Pak? Ada orang yang bersemangat melakukan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya mustahab, dianjurkan, masya Allah. Dan kita mencintai ibadah itu. Tetapi ya, dia berlebihan di dalam melakukan sholat tarawih atau sholat malam, contohnya sholat tahajud setiap malam, ya. Dan setelah itu mereka melakukan letih, kecapean, sehingga tidur sebelum subuh. Adapun sholat subuh sempat kebablasan. Nah, maksudnya. Assalamualaikum. تفضل خذها من هنا. خذها. تفضل. Nah, ini adalah bentuk tipu daya daripada syaitan. Tipu daya daripada syaitan. Di sini, atau contoh yang lain, ada orang yang rajin baca Al-Quran, tapi dia lalai belajar agama. Baca Quran rajin, ya, sampai bisa hafal Al-Quran. Tapi dia tidak sempat belajar agama, apa kandungan ayat yang dia baca. Ini memprioritaskan sesuatu yang kurang utama, namun lalai daripada hal yang paling utama. Kenapa poin ini kita sampaikan Bapak Ibu? Karena umur kita manusia ini terbatas. Umur kita terbatas. Oleh karenanya, usia yang pendek ini hendaklah kita lakukan hal-hal yang paling prioritas dalam hidup. Jangan justru kita dilalaikan dengan hal-hal yang kurang berkualitas, dan selepas itu kita justru lalai daripada hal yang kita dituntut atasnya. Perkara yang utama. Baik. Ini 6 poin teman-teman. Ya, sebenarnya poin ini adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'i'u Al-Fawaid, ya. Namun kami menukilkan secara ringkas saja, dan beberapa poin yang kami tambahkan dalam masalah contoh. Baik. Setelah itu penulis menyebutkan di sini, setelah selesai tentang bagaimana mengenal tentang musuh bebuyutan, bahwasanya musuh bebuyutan kita siapa? Yaitu iblis dan kawan-kawannya, dan turunnya syaitan dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui bagaimana tahapan cara mereka menggoda kita, bagaimana taktik mereka di dalam menipu kita, maka perlu kita mengenal tentang tahapan kehidupan yang akan dilalui oleh semua manusia, ya. Tahapan
kehidupan yang dilalui oleh semua manusia. Di sini penulis menyebutkan secara ringkas, yaitu manusia akan pasti mengalami 4 tahapan kehidupan dia di dalam kehidupannya. Pasti akan menemui 4 halte. 4 halte. Halte pertama, teman-teman, itulah yang disebut dengan alam rahim, dan semua kita telah melaluinya. Yang sudah hadir hari ini di planet bumi, pasti dia pernah mengalami fase ini. Alam rahim itu alam kandungan. Mereka di dalam kandungan ibu-ibu mereka, ya, diciptakan sebagaimana yang Allah kehendaki, ya. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran sangat banyak, ya. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 6, "Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath." Dialah Allah yang menjadikan kalian, menciptakan kalian dalam perut-perut ibu kalian, ya, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Ya, apa yang dimaksud dengan 3 kegelapan, Pak? Maksudnya adalah sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni bidzulumati thalath, dzulumatul batan wa dzulmatul rahim wa dzulmatul mashimah. Ya. Maksud 3 kegelapan yaitu adalah pertama, kegelapan dalam perut. Ini kegelapan rahim. Ya, kegelapan rahim. Yang kedua, gelapnya perut, ya. Kemudian gelapnya rahim, kan kita tahu maksudnya perut, kemudian dalamnya ada rahim, ya. Rahim yang melindungi melindungi sang anak. Kemudian yang ketiga adalah kegelapan daripada ari-ari yang disebut dengan plasenta. Coba perhatikan teman-teman bagaimana mukjizatnya Al-Qur'an, berbicara detail, ya, sesuai dengan realita yang ada di dalam kehidupan. Bahkan ini diakui oleh para ilmuwan dari sisi kedokteran, ya. Ini yang dimaksud dengan fase manusia. Kemudian di dalam di dalam rahim, di alam rahim manusia diciptakan sebagaimana sudah ma'ruf dalam ayat Al-Qur'an, diciptakan dari setetes air, kemudian menjadi darah, menjadi menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk menjadi tulang belulang sehingga ditiupkan ruh pada usia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alam alam halte yang pertama, itu alam rahim. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah alam dunia. Dan ini sekarang kita berada di sini. Alam dunia. Alam dunia adalah alam yang manusia di sana tumbuh, berkembang, berusaha mencari bekal hidup, tempat ujian kesusahan, ya, dan kesenangan, tempat beramal, dan sebab meraih kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat nanti. Jadi proses kita bahagia di akhirat ditentukan di masa dunia ini. Baik. Hal ini sebagaimana kondisi ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hadir di planet ini, di kehidupan dunia ini, teman-teman, bukan untuk sesuatu perkara yang remeh, tidak, tapi ada perkara yang besar yang Allah inginkan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian untuk sesuatu perkara yang tidak bermanfaat, perkara untuk main-main saja, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini istifham, teman-teman. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban lagi. Kenapa? Sudah ma'ruf. Artinya kita hidup di dunia ini bukan untuk sesuatu yang berhuru-hara, berleha-leha, menikmati zona nyaman terus. Tidak. Tapi justru untuk sebagai gelanggang ujian. Di sini ada namanya kesedihan dan ada namanya kebahagiaan. Iya, bahkan kesedihan lebih dominan terkadang daripada kebahagiaan. Di sini adalah gelanggang untuk kita diuji, untuk kita berbuat dan beramal agar menentukan posisi kita di akhirat kelak. Jadi bukan negeri pembebasan di sini, tidak, tetapi adalah negeri untuk kita beri uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masalah umur, teman-teman, ini masalah yang sangat perlu kita perhatikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu min dzalik." Umur umatku itu sangat terbatas, pendek. Di mana usia mereka mungkin sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang lebih daripada itu. Sedikit yang lebih daripada itu. Nah, oleh karenanya siapa yang sudah menempuh daripada poin ini, maka hendaklah mereka bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal iman, ilmu, dan amal saleh yang dipraktekkan. Baik. Kemudian alam yang ketiga, teman-teman, yang manusia tidak akan lepas daripadanya setelah kehidupan dunia, disebut dengan alam barzakh. Masalah barzakh, teman-teman, istilah barzakh adalah bahasa lain daripada alam kubur. Kenapa? Karena barzakh itu terdapat kalimat barzakh di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di surah Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding-dinding sampal, ya, dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya apa? Orang kalau sudah dikuburkan, baik itu dikuburkan secara syariat Islam ataupun dikuburkan dengan cara mati dengan dibakar, dimakan ikan, ditelan oleh hewan hewan buas dan semisalnya, maka mereka sejatinya sedang masuk ke dalam alam barzakh. Nah, orang yang sudah masuk di alam ini, teman-teman, sifat mereka adalah mereka dikungkun atau ditahan di alam itu dengan namanya barzakh. Apa itu barzakh? Akan kami sebutkan setelah insyaallah beberapa asal tentangnya, ya, bahwasanya mereka dikungkun di sebuah alam namanya alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam yang membatasi dua alam, yaitu alam akhirat dengan alam dunia. Artinya apa? Mereka tidak bisa buru-buru ke akhirat karena syarat ke akhirat harus kiamat dahulu. Satu, yang kedua, dia juga tidak bisa kembali ke dunia di tempat hidup yang semula. Tidak. Nah, apa faedahnya teman-teman? Faedahnya adalah dalil ini nas, argumentasi yang tegas menunjukkan bahwasanya orang yang sudah mati, siapapun dia, baik para nabi, orang-orang saleh atau selain mereka, kalau sudah mati, maka tidak ada lagi yang namanya ruh pulang ke rumah. Tidak ada lagi. Kenapa? Ini nas yang bercerita. Nas yang bercerita. Nah, pertanyaannya, apa itu barzakh, Pak? Barzakh adalah sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Mujahid bin Jabr Al-Makki rahimahullah. Dia pernah mengatakan al-barzakh ay al-hajizu ma baina dunya wal akhirah. Yang dikatakan yang barzakh adalah dinding pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kemudian berkata Abu Sakhab rahimahullah, al-barzakh al-maqabir. Yang dikatakan barzakh adalah kuburan. Ya. Lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Mereka tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Fahum muqimuna ila yaumi yub'atsun. Mereka akan senantiasa berada di alam itu sampai datang hari dibangkitkan seluruh manusia. Baik, ini alam yang ketiga, teman-teman. Kemudian alam yang keempat adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat inilah alam yang tempat berkumpul seluruh makhluk. Tidak satupun di antara manusia kecuali akan datang kepada Allah SWT menghadap sendiri-sendiri. Tidak ada yang berpartner, Pak. Kita datang sama anak kita, tidak ada, Pak. Kita datang sama istri kita, walaupun istri kita mungkin satu yang cantik, ya, istri yang kita sayangi, bahkan punya istri dua, punya istri tiga, satu pun nggak ada yang menemani kita kalau ketika mendatang kepada Allah. Tapi kita datang sendiri-sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan pada hari itu mereka semuanya akan datang kepada Allah sendiri-sendiri, fardan, sendiri-sendiri, nggak ada yang lain. Kita punya banyak kru, banyak follower, banyak bawahan, punya seorang atasan, punya bawahan yang banyak, tapi tidak datang dengan seorang pun di antara mereka tidak akan datang dengan membawa partner yang pernah ada di dunia. Enggak ada. Baik. Inilah alam akhirat. Nah, tentang alam akhirat ini, ya di sini coba perhatikan kata penulis, inilah alam kehidupan yang sebenarnya. Karena akhirat abadi selamanya, tidak ada lagi kematian dan episode kehidupan berikutnya. Alam akhirat di sana ada mahsyar, yaitu semua makhluk akan dikumpulkan. Kata mahsyar adalah tempat, kata yuhsyarun, mereka akan dikumpulkan di sana. Ya, semua makhluk akan dikumpulkan untuk dibalas sesuai ujian dan perbuatan yang telah mereka lalui semasa di alam dunia. Ya, ini yang disebut dengan apa? Dengan yaumuddin, hari pembalasan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Yani Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari apa itu, teman-teman? Itulah hari apa? Hari manusia akan dibalas semua amal perbuatan mereka. Baik dibalas dengan kebaikan yang lebih, adapun keburukan akan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Iya, kenapa demikian, Mbak? Karena kebaikan di sisi Allah dilipat gandakan. Dan ini merupakan apa? Fadl, karunia. Adapun keburukan Allah tidak zalim. Dibalas sesuai apa? Sesuai keburukan itu, tidak lebih. Coba Pak, bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang masuk surga dengan rahmat Allah itu karena karunia dan kelebihan yang Allah berikan. Adapun seseorang kalau disiksa dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala disebabkan maksiat mereka. Baik, alam ini akan dilalui oleh semua manusia atau orang kafir. Hatta orang kafir, bahkan hewan-hewan pun akan dibangkitkan di alam ini. Tidak satu pun yang tertinggal. Ya,
Namun bedanya teman-teman, Bapak Ibu, kalau hewan mereka akan dikisas atau dikisas nanti sesama mereka sesuai dengan perilaku mereka di dunia, dan selepas itu mereka bebas. Bebas dalam artian mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Justru dalam hadis dikatakan kunu turaba, jadilah kalian, atau kuni turaba, jadilah kalian bagaikan tanah. Adapun manusia tidak. Manusia, jin, dan malaikat, mereka adalah makhluk mukallaf dan mereka akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah bekal kita sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang mulia ini. Ya, adapun masalah tentang hari kiamat teman-teman, sangat banyak bercerita disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, seperti kata Allah mengatakan, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kalian dulu tinggal di muka bumi? Mereka menjawab, ya, qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil adin. Dahulu kami tinggal di dunia, di muka bumi hanya ukuran sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang pandai menghitung. Allah berfirman setelah itu, illa bistum qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Ketahuilah kalian dahulu tinggal di dunia hanya sesaat saja, sebentar saja. Ya, dibandingkan apa? Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Jadi perbandingan yang sangat jauh, teman-teman. Sebagian para ulama mengatakan satu hari di akhirat itu sebanding dengan apa? Sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Wallahu taala alam. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, ini yang bisa kita sampaikan dahulu untuk bahasan kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita baca, dan insya Allah besok akan kita lanjutkan di halaman 87 tentang mengenal malaikat maut dan hakikat kematian. Siapa itu malaikat maut? Kemudian apa hakikat kematian? Insya Allah akan kita bahas di kelas berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, atau Bapak Ibu yang hadir di melalui Zoom, kami persilakan. Ini ada chat dari meeting chat. Apakah hal ini tidak termasuk ketakutan yang berlebihan? Sementara kita diperintahkan hanya takut kepada Allah saja. Saya kurang paham pertanyaannya, Pak. Mungkin bagi kawan-kawan yang dibolehkan untuk menjelaskan apa maksudnya ini. Ini apakah sebuah pertanyaan atau pernyataan? Ya, pertanyaan atau pernyataan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan, masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan, ada pertanyaan, apa maksud pertanyaan ini? Kami kurang paham ya. Apakah ini pertanyaan atau pernyataan dan kami tidak memahami. Kalau ada yang bisa mengulangi, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haris ya, silakan Pak. Nah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa mendengar sekarang Ustaz? Suaranya tidak dengar sih. Apa? Oh, loudspeakernya mungkin. Halo? Ya, silakan Pak. Bisa terdengar ya Ustaz ya? Sekarang udah dengar Pak. Silakan Pak Haris. Oh iya. Ya, maksudnya mau tanya itu pertanyaan saya sebenarnya gini. Ada seorang yang mungkin punya sifat agak penakut kalau bisa dibilang gitu ya, sehingga pada saat mau sholat, kemudian karena dia sendirian di tempat sholat Nisya itu, sehingga dia memutuskan untuk lebih baik sholat di rumah. Nah, ketakutan terhadap bayangan-bayangan, kalau bisa dibilang seperti hantu atau setan atau sejenisnya itu, apakah tidak termasuk ketakutan yang berlebihan itu, Ustadz? Dia takut apa tadi Pak? Seperti bayangan hantu atau setan kayak gitu, Ustadz.
semacamnya. Oh ya, itu berlebihan. Itu adalah takut yang berlebihan. Tidak dibenarkan seorang muslim takut kepada apa selain Allah Subhanahu wa taala yang berlebihan. Bahkan untuk takut kepada Allah yang kita dituntut sebenar-benarnya apa? Itu ada takarannya. Tidak boleh takut terlalu berlebihan sehingga membuat kita binasa. Tidak boleh juga. Makanya dalam Islam diajarkan kita ada namanya antara al-khasyah dengan mahabbah. Jadi adanya rasa takut kepada Allah, tapi di sana juga ada rasa cinta. Sehingga orang muslim dia menjadikan dua sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bagaikan dua sayap sehingga seimbang. Di saat yang sama kita di suatu saat kita begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak mati dalam karena takut dan tidak pula terlalu karena cinta kepada Allah terus kita menganggap oh sudah saya berharap cinta Allah mahabbah Allah terus saya bermaksud tidak juga. Nah, oleh karenanya dua sifat ini jadi bagaikan sayap. Adapun kepalanya yang mengarahkan nanti adalah apa? Berupa al-khasyah, mahabbah, kemudian apa satu lagi ar-raja. Itu harapan. Baik. Nah, kalau kepada Allah saja kita dianjurkan takut ada ukurannya, ada adabnya. Bagaimana lagi kepada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya takut kepada dia kan takut itu saya pernah bahas ini di kelas sebelumnya. Takut itu ada dua, ada namanya takut tabiat, ada namanya takut yang sifatnya ibadah. Kalau takut tabiat apa contohnya Pak? Takut kepada hewan, kepada harimau, kepada ular berbisa. Ini wajar takut tabiat, tidak ada hukum di sini. Justru orang yang takut dan menghindarinya, maka itu yang dikatakan normal. Tapi ada yang kedua, takut yang tidak boleh kita letakkan kecuali kepada Allah. Apa itu? Takut yang bersifatnya di dalam hati, tadarru, namun kepada selain Allah. Khawatir akan menimpa kita, takut kepada hantu, takut. Ini tidak dibenarkan. Dan ini merupakan takut yang bermuara kepada kesyirikan. Waliyadzubillah. Bisa bermuara ke sana. Kenapa? Betapa banyak orang takut karena hantu, takut dilewati kuburan. Akhirnya ngasih sesajen, macam-macam. Nah, demikian pula saudara kita kalau ada yang memiliki penyakit ini hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah bahwasanya tidak ada yang perlu kita takutkan di alam semesta ini. Iya, selain Allah Subhanahu wa taala, takut kepada hantu, boleh takut kepada hantu? Tidak boleh, Pak. Justru ketika hantu atau jin sebenarnya bukan ada hantu ya, Pak. Yang ada itu adalah jin sebenarnya. Jin yang kafir yang yang menggoda manusia. Dia akan melihat kecenderungan kita. Ketika dia tahu bahwasanya kita memiliki kecenderungan apa? Takut kepada makhluk halus, maka dia justru mengambil momen kesempatan itu sehingga dinampakkanlah yang aneh-aneh bagi kita. Oleh karena nasihat ke saya kepada kawan-kawan, hendaklah kita hindari penyakit takut ini dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Bagaimana kalau mau menikah dan tradisi alis dicukur biar mudah membentuknya itu gimana punya? Sama, Pak. Mau menikah, mau malam pertama, mau malam ke-10, sama aja, Pak. Nggak boleh, yang namanya alis nggak boleh dicukur, ini sepakat para ulama. Kenapa? Termasuk dalam larangan hadis ini. Jadi mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau lelaki, anak-anak muda kita, jangan hiaslah pengantin, tidak apa menghias pengantin. Tapi ada aturan. Tidak boleh namanya cukur-mencukur dalam artian rambut wajah. Dan ini sepakat para ulama. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Razali sehat di Dukhan ya. Syukran Ustaz.